Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus, Sang Raja Gereja. Dengan berdiri mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kita memujikan dari Kidung PKJ 13. Kita masuk rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini dan dalam kehidupan kita, kita mengakui bahwa kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Tuhan, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya melalui Kidung Pujian 355. Yesus memanggil. Ikut raja
yang terkasih, di dalam ibadah pada pagi hari ini, kita diberikan waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ketulusan hati memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita di dalam hari-hari yang sudah kita lewati, bahwa kita belum bisa berkenan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Waktu dipersilahkan. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami dalam rahmat-Mu. Kami memohon pengampunan belas kasih karunia. Dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan dari Mazmur 32 ayat 5 berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di hidup kami, atas berkat dan penyertaan Tuhan di hidup kami. Ya Tuhan, di pagi ini kami berkumpul di
di rumah pemberian Tuhan, kami menyatakan syukur dan bakti kami. Dalam peribadatan ini ya Tuhan, kami memohon, bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan. Bersabdalah karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22 sama-sama akan kita hayati sebagai sabda Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua, dan bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Tuhan Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kisah ini kita menjumpai Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memperlihatkan belas kasihan dan menghindari kekerasan, memperlihatkan amarahnya. Dan kita melihat di sini menjumpai bahwa Tuhan Yesus marah pada orang-orang yang berjualan. Kita tahu bahwa orang yang berjualan pasti mencari untung. Dan itu sah ketika si pembeli menerima harga yang diberikan oleh si penjual. Dalam sistem
jual beli atau dagang, penjual mencari untung, pembeli dapat membeli, itu sudah sah. Nah, di mana kemudian letak dari kemarahan Tuhan Yesus ini? Apakah karena berjualannya? Dan jualan yang dilakukan di depan bait Allah ini sebenarnya juga untuk membantu menolong umat agar dimudahkan di dalam menghaturkan sembahan kurban. Jadi ada tradisi kurban bakaran, ada tradisi, ada ritual di umat Yahudi untuk memberikan kurban bakaran. Dan hewan-hewan yang dipakai untuk kurban bakaran sudah ditentukan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan ini juga memudahkan dan menguntungkan umat. Sehingga umat tidak perlu repot-repot membawa dari rumah karena sudah tersedia. Nah, disinilah persoalannya. Meski umat membawa dari rumah dan barangnya bagus, belum tentu umat diperbolehkan memberikan kurban sembahan. Jadi kurban, hewan yang dipakai untuk kurban itu ditentukan oleh si penjual dan oleh tentunya para tua-tua, para ahli Taurat, para elit agama yang waktu itu mereka punya kuasa, mereka punya otoritas untuk menentukan. Jadi akhirnya kemudian kita tahu banyak hewan yang tidak dapat dibawa masuk ke bait Allah. Dan itu juga berdampak pada banyak umat yang tidak dapat masuk ke bait Allah. Jadi ada screening, ada saringan sebelum masuk ke bait Allah. Dan akhirnya kemudian bait Allah menjadi sebuah ruang yang sangat eksklusif. Dan pasti tebakan kita adalah bagi mereka yang mampu membeli hewan kurban sembahan, merekalah yang kemudian diperbolehkan masuk ke bait Allah. Jadi kalaupun ada umat, jemaat yang dari rumah membawa hewan itu harus diserahkan dulu kepada otoritas di bait Allah, yaitu ahli Taurat, imam-imam, dan juga tentunya pada penjual. Jadi tidak kemudian setiap jemaat, setiap umat bisa beribadah masuk ke bait Allah. Nah, di sini yang menjadi persoalan. Lalu kemudian siapa yang diuntungkan? Secara materi, secara finansial adalah mereka, para penjual dan juga para imam, para elit agama. Karena yang menentukan sah tidaknya hewan kurban itu adalah para imam, para elit agama. Disinilah Tuhan Yesus marah. Karena Tuhan Yesus hadir agar cinta kasih-Nya dapat diterima oleh siapapun manusia. Dan ternyata di tempat di mana seharusnya manusia dapat diterima, ditampung, mereka tidak dapat masuk. Karena tadi ada saringan-saringan, ada screening, orang tidak boleh masuk karena mereka tidak dapat membawa atau membeli hewan kurban. Disinilah kemarahan Tuhan Yesus. Ketika bait Allah tidak berfungsi untuk dapat menjangkau banyak orang dan tidak dapat digunakan oleh banyak orang dari berbagai kelas sosial dan sebagainya, sebenarnya di situ bait Allah sudah tidak berfungsi lagi.
Kita mungkin berbeda dengan cerita ini, dengan kisah ini, karena sekarang tidak ada lagi jemaat memberikan kurban sembahan. Tidak ada lagi hewan-hewan kurban yang ditaruh di tempat-tempat ibadah untuk kemudian dapat dipakai sebagai kurban sembahan. Ada perbedaan kita dengan cerita ini, dengan kisah ini yang dihadapi oleh Tuhan, tetapi kita juga bisa mengalami situasi yang sama dengan cerita ini, yaitu ketika rumah Allah yang kita siapkan, yang kita tata sedemikian rupa ini hanya menjadi milik dari beberapa orang saja. Ketika bait Allah ini atau rumah ibadah ini tidak dapat digunakan, diakses dengan bebas oleh banyak orang untuk mereka menyatakan cintanya kepada Allah. Maka Tuhan Yesus berkata di sini, bersabda di sini, bait Allah tidak lagi terletak pada sebuah bangunan. Tapi Tuhan Yesus bersabda, berkata bahwa bait Allah adalah Tuhan itu sendiri. Ada sebuah perubahan di sini. Jadi bukan lagi tempatnya. Bukan lagi sebuah tempat yang kemudian kita khususkan, kita bangun dengan begitu indahnya dan kita nyatakan disitulah tempat Allah. Allah merubah semua itu bahwa tempat Allah, bait Allah adalah di kehidupan kita. Di mana setiap orang, setiap umat yang menerima Allah, yang mengakui Allah, Allah hadir di hatinya. Yang artinya Allah menghendaki sebenarnya akses atau setiap umat itu dapat menjumpai Allah setiap saat. Jadi ini yang dikehendaki. Maka kita tidak pernah terlalu dipusingkan, disibukkan ketika tempat-tempat ibadah ditutup. Meskipun secara hukum kita tahu itu tidak benar. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Selain kita tentu berharap pemerintah kemudian berbuat baik adil terhadap semua umatnya, hal yang lebih utama tidak boleh kita lupakan dan terlepas dari kehidupan kita bahwa bait Allah ada di kehidupan kita. Dari sekian puluh tahun yang dibangun oleh umat Israel, umat Yahudi, Tuhan Yesus menyatakannya dalam 3 hari. Artinya kita tahu dalam peristiwa penderitaan Tuhan Yesus, disitulah semua dirubah oleh Tuhan Yesus. Bait Allah tidak lagi pada sebuah bangunan atau tempat, tetapi pada pengakuan terhadap Tuhan Yesus. Karena Tuhan menginginkan, menghendaki siapapun umat itu bisa beribadah kepada Allah di setiap tempat dan di setiap waktu. Nah, kemudian apakah hal ini juga memudahkan kita? Belum tentu dalam setiap hari kita juga beribadah menjumpai Allah atau juga kita berelasi dengan Allah. Ini juga sebuah persoalan. Jika dulu orang sulit untuk ke bait Allah karena banyaknya tata peraturan dan sebagainya, sekarang ketika Tuhan Allah merubah semua itu, lalu kemudian Tuhan Allah menghadirkan dirinya yang bisa dijumpai setiap hari, apakah kita juga menjumpainya sekarang setiap hari? Belum tentu juga. Ada banyak kesibukan yang kita miliki yang kemudian menjadi alasan bagi kita untuk kita kemudian tidak berelasi dengan Tuhan kita. Maka di Minggu Prapaskah ini kita diajak bahwa kita memiliki cinta pada rumah Allah, bukan hanya pada gedungnya, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita, hati kita meyakini Allah telah hadir yang kemudian di setiap hari, di setiap saat kita beribadahnya. Kesediaan ini yang kemudian kita tahu Tuhan berkata sebagaimana pernah tertulis, cintaku pada rumahmu menghanguskan
tubuhku atau hidupku. Untuk merubah tatanan-tatanan itu kita tahu Tuhan memberikan dirinya. Sebuah pengorbanan. Bukan lagi kemudian hewan-hewan dan sebagainya, tetapi adalah dirinya. Ini yang bisa kita petik saat ini. Ada sebuah kebebasan bagi kita untuk menjumpai Allah di setiap hari. Apakah kebebasan ini sudah kita manfaatkan di setiap harinya untuk kita berelasi dengan Allah, untuk menyatakan cinta kita pada Allah? Atau jangan-jangan kita sudah disibukkan oleh banyak hal, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang lain, atau juga persoalan-persoalan yang lain, sehingga akhirnya pun juga perjumpaan kita dengan Tuhan tidak terjadi setiap hari, tetapi terjadi ketika kita sedang punya masalah. Ketika tidak punya masalah, kita belum tentu menjumpai Tuhan. Baru setelah berjumpa dengan masalah, sakit, penyakit, macam-macam, kita berjumpa dengan Tuhan, menjumpai Tuhan. Lalu kemudian kita menuntut Tuhan sedemikian rupa, dan ketika Tuhan tidak segera menjawab doa kita, kita pun kemudian mulai sanksi. Dan juga kita melihat ada kemudian banyak yang undur diri. Mari kita nyatakan cinta kita dengan kita mau di setiap hari menjumpai Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Meskipun saya juga yakin tidak mudah untuk menjumpai Tuhan, dan terlebih lagi di saat seperti ini, di saat pandemi COVID-19, nyatakanlah itu. Tidak menunggu situasi ini berubah, COVID-nya hilang, tapi bagaimana kita yang menata ulang sehingga akhirnya tetap kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, rumah-Mu adalah hatiku. Tempat ibadah adalah milik kami semua untuk menyatakan cinta. Kami sadar diri, seringkali keaktifan kami, kerajinan kami bergereja membuat kami mudah melemahkan orang lain di sekitar kami yang menurut kami tidak sepadan dengan kerajinan kami. Ampuni ya Tuhan, karena Tuhan menghendaki siapapun, setiap orang dapat untuk beribadah di rumah Tuhan. Ya Tuhan Allah kami memohon kiranya tempat yang telah Tuhan anugerahkan ini menjadi tempat kami bersama untuk menyatakan cinta kami kepada Tuhan dengan memperlihatkan kehidupan yang mampu membagikan cinta kasih Tuhan, mewartakan Injil di lingkungan kami, di kehidupan kami. Kami sadar, kami juga mengakui tantangan-tantangan ketika kami menyatakan cinta. Bukan hanya tata peraturan yang ada di pemerintah kami, tetapi juga kehidupan kami sendiri, kesibukan-kesibukan pekerjaan kami, pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi. Ya Tuhan Allah kami, ampuni dosa dan salah kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyatakan cinta kami kepadamu di setiap hari, di setiap langkah hidup kami, agar hidup kami senantiasa dapat menjadi berkat bagi diri kami dan sesama kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami memohon berkat Tuhan dalam perencanaan gereja yang direncanakan hari ini. Kami akan menyelenggarakan rapat majelis terbuka, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati
Bapak Ibu majelis, Tuhan pelihara kehidupannya beserta dengan keluarganya dan tentunya bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini untuk mampu bersama-sama menyatakan cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan dengan kehidupan yang kami jalani. Tuhan berkati para komisi di setiap perencanaan yang telah mereka buat, mereka susun di tahun 2021 yang kami juga tahu masih berhadapan dengan pandemi, kiranya dapat kami selenggarakan tentu dengan banyak perubahan-perubahan. Tuhan berkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga memohon berkat pemulihan kesehatan bagi Bapak Pur Pambudi, bagi Bapak Sarjono dan Ibu Sri Astuti. Juga kami dukung dalam doa untuk Helena dalam pemulihan kesehatan yang juga pada saat ini dirawat di rumah sakit. Dan kami juga memohon berkat pemulihan kesehatan untuk Ibu Marina yang juga saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan Allah kami mohon kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, para bapak, para ibu, para orang tua, para simbah, para pensiunan, anak-anak Tuhan, para pemuda, para remaja, kami tahu ya Tuhan, situasi yang kami hadapi ini membuat banyak perubahan, baik di dalam kami berelasi, bersosial, bermasyarakat, berstudi, bekerja, maupun juga beribadah. Protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kiranya dapat kami jalani sebagai sebuah bentuk sumbangsih partisipasi kami dalam mendukung pemerintah untuk menghentikan, menghadapi, dan juga menyelesaikan persebaran virus corona ini. Upaya-upaya pemerintah di dalam menanggulangi, menghentikan persebaran ini dengan pemberian vaksin juga kiranya menjadi berkat. Tuhan berkati pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada hingga sampai di tingkat RT. Tuhan berkati para relawan, tenaga kesehatan, dan juga semua pihak yang terkait dengan semua ini. Tuhan juga berkati. Ya Tuhan Allah kami, berkati bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang dihadapi, baik itu bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan juga situasi-situasi sosial yang membuat kami bisa hidup dalam ketidaknyamanan dan juga ketidaktenteraman. Kami memohon Tuhan memulihkannya. Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa syukur kami. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan mengampuni dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya.
Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama menghaturkan persembahan kita. Tuhan Allah Maha Kasih dalam surga mulia, kami mengucap syukur ya Allah dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan mengkuduskan dan menyucikan untuk kemuliaan-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Allah untuk pengelolaan persembahan ini, supaya berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum dalam surga-Mu. Ampunkanlah dosa yang terselip dalam kami menghaturkan persembahan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Akan saya bacakan terlebih dahulu pratelan di dalam pelayanan sakramen perjamuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus?
Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur, berterima kasih saat ini kami diperkenankan untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan. Kami memohon penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami untuk selalu yakin bahwa kami telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami senantiasa mampu meletakkan hidup ini di dalam pemeliharaan Allah hingga sampai nanti kami berada dalam kesempurnaan perjamuan yang kami alami, kami terima bersama-sama dengan umat-Mu di surga. Ya Tuhan Allah kami memohon berkat penyertaan Tuhan di dalam kami menata menjalani hidup ini. Berkati kami melalui sakramen ini ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 310. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berkumpul di tempat ini, kita tidak sekedar untuk makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Terimalah, Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Terimalah dan minumlah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita atas penerimaan sakramen perjamuan kudus ini. Kita nyatakan syukur kita dengan persembahan dalam iringan nyanyian Kidung Jemaat 298 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami naikkan pujian di jiwa kami, di hati kami, ya Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dipersilakan berdiri, kita akan menerima pengutusan. Kita nyanyikan PKJ 264.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.